Kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai jelang pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bersama Dr. Irfan Idris dari BNPT dan Haris Abu Ulya, seorang pengamat teroris. Saya ke Pak Irfan kembali. Kalau tidak ada kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Bung Haris tadi, bagaimana kemudian mencegah supaya orang-orang yang sudah bebas seperti Pak Abu Bakar Ba'asyir ini tidak kembali ke pusaran? Apa ruang yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada mereka? Iya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pasal pencegahan yaitu pasal 43 ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yaitu yang pertama kesiapsiagaan nasional yang baru-baru dideklarasikan oleh Bapak Kepala BNPT di Malang. Kemudian yang kedua adalah kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi ini memuat 3. Oke, Pak Irfan sebentar, audio Pak Irfan akan diperbaiki dulu. Saya ke Bung Haris dulu sebentar ya. Oke, Bung Haris, kalau menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memberi ruang kepada orang-orang seperti Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bisa berperan baik di masyarakat tanpa melanggar lagi aturan yang diberikan oleh pemerintah? Yang pertama, berikan kesempatan beliau setelah pulang dari penjara ini untuk merawat kesehatan beliau. Dan dalam konteks beliau sebagai seorang ulama, dakwah itu sudah menjadi bagian kehidupan beliau yang nggak bisa dipisahkan. Dan bisa jadi beliau tetap memberikan pengajian-pengajian. Jadi sekalipun dengan keterbatasan usia dan fisik, tidak bisa lagi seperti zaman mudanya bisa ke sana kemari. Dan itu sudah bisa juga kemudian melokalisir atau kemudian minimalisir jadi interaksi beliau dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, karena ini beliau fokus di rumah, dirawat oleh keluarga, interaksi dengan keluarga yang terbatas juga. Jadi bantulah keluarga, jadi melalui institusi terkait, jika ada perkara-perkara yang indikasinya bisa menyeret Ustadz Abu pada perkara yang tidak baik, beri peringatan, beri warning kepada keluarga agar ini kemudian bisa dicegah. Oke, jadi peran keluarga besar sekali untuk mengatasi itu ya? Ya, karena saya tahu betul bahwa keluarga tidak menginginkan beliau ini terseret lagi dengan isu-isu yang terkait dengan terorisme. Baik, saya ke Pak Irfan lagi sebentar ya. Kalau dari pemerintah, saya kembali menegaskan Undang-Undang Nomor 5 2018 pasal 43 ada 3 hal dalam melakukan upaya pencegahan, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Nah, kesiapsiagaan nasional ini adalah sebuah poin, salah satu poin yang baru di dalam Undang-Undang Nomor 5. Kalau kontraradikalisasi dan deradikalisasi jauh sebelumnya sudah dilaksanakan. Deradikalisasi ditujukan kepada napi teroris yang ada dalam lapas dan mantan narapidana teroris. Bahkan di pasal Undang-Undang Nomor 5 2018 ada 8 sasarannya, yaitu bagi mereka tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, orang dan kelompok orang terpapar. Itu sasaran deradikalisasi. Nah, kemudian kontraradikalisasi ini yang saya katakan kita harus mengajak kalangan akademisi, kalangan tokoh-tokoh masyarakat untuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, bahkan para seniman untuk memperbanyak narasi-narasi moderasi, ya, narasi moderasi agar semuanya tidak terjangkit virus, entah virus corona atau virus radikalisme. Kalau tadi disebutkan Bung Haris, salah satu yang harus diberikan ruang kepada Ustadz Abu Bakar adalah berikan dia ruang berdakwah, karena itu yang dilakukan selama ini. Bagaimana mengawasi dakwah tersebut tidak kemudian menjadi sarana untuk kembali? Dakwah itu tugas kita semua, menyampaikan. Dakwah itu mengajak kepada saudara-saudara kita menuju ke jalan yang lebih benar, bukan mengejek. Nah, masalahnya kemudian kalau ada, bukan ABB, kalau ada garis-garis kelompok-kelompok radikal yang katanya mengajak, dakwah mengajak, tetapi cenderung mengejek. Nah, ini yang tidak benar. Nah, kita harapkan sebenarnya, tadi Ustadz Haris Abu Ulya menegaskan bahwasanya peran keluarga. Bapak Kepala BNPT pada awal September yang lalu sudah bersilaturahim, berkunjung ke pesantren Al-Mu'min Ruki, bertemu dengan pengurus secara struktur dan kultur santri-santri di Al-Mu'min Ruki sebagai bentuk silaturahim kepada mereka. Kepada keluarga di sana kepada keluarga di sana. Oke, saya ke Bung Haris dulu sebagai closing statement. Bung Haris,
Anda yakin sekali bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak akan kembali ke jalur lama tersebut. Ada peran keluarga di sana. Apa yang kita harapkan supaya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kemudian nantinya bisa kembali keluarga dan menikmati masa tuanya dengan tenang. Silakan. Ya, jadi kita tidak perlu mengada-ngadakan tentang cerita tentang narasi ancaman yang sebenarnya tidak ada ancaman. Justru kemudian tanpa sadar kalau kita terus jadi mengumbar narasi tentang ancaman terkait dengan Ustadz Abu sebagai faktor pemicu terorisme, itu saya pikir sebagai proses dari cipta kondisi yang justru bisa kemudian mendorong jadi tindakan-tindakan orang di luar yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi untuk menyeret tentang posisi Ustadz Abu ini. Saya cukup mengenal anak-anak beliau dan mereka punya komitmen kuat untuk menjaga terlepas dari lapas ini, beliau ini bagaimana bisa disterilkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa menyeret Ustadz Abu. Jadi dan saya pikir kita perlu optimis memberikan kesempatan kepada keluarga juga dan Ustadz Abu sebagai warga negara yang sudah bebas, dia punya hak juga untuk menjalani kehidupan pribadinya. Dan juga pemerintah dalam hal ini mungkin BNPT atau kemudian institusi terkait ya jangan terlalu over lah. Jadi kalau misalkan terlalu over ya. Operasi untuk kemudian memberikan rasa nyaman, silakan dilakukan. Tapi kemudian jangan terus kemudian ini dicurigai dan sebagainya. Karena prinsip prejudice pada seorang ini justru akan menciptakan keadaan yang tidak nyaman untuk semua warga. Oke, kalau optimisme yang sama dari Pak Irfan seperti apa? Ya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai ulama, sebagai tokoh, sebagai warga negara Indonesia, tentunya beliau memiliki hak untuk menikmati hidup masa tua bersama keluarga dan hari-harinya tentu kegiatan ibadahnya kita berharap juga lancar, dakwanya mungkin kalau masih ada, tetapi kita selalu berharap jangankan beliau, ulama-ulama dahulu ada istilahnya kaul kadin dan kaul jadid, pandangan lama dan pandangan baru. Nah tentunya pandangan barunya ini kita berharap lebih menginspirasi, lebih memberikan semangat dan etos kerja kepada generasi muda bagaimana menjaga ukhuwah di dalam berbangsa karena kita semua bersaudara jangan sampai ada yang dianggap sesat dan lain-lain sebagainya. Kita bersaudara semuanya dan kata Bung Haris tadi jangan ada prejudis kepada siapapun di negara ini. Karena kita sama-sama cinta kepada negara ini ya. Bung Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT dan Bung Haris Abu Ulya, seorang pengamat terorisme. Terima kasih sudah datang di iNewsroom. Baik pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup Newsroom malam ini. Saya Latif Siregar berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.